Selamat datang kembali di Penyelaman Mendalam kita. Kali ini nih kita bakal kupas materi yang Anda bagiin. Fokusnya personal banget, gimana caranya kenal diri lebih dalam, terus juga ngebangkitin potensi yang mungkin masih kependam. Sumbernya ini kelihatannya kayak campuran ya, antara catatan pribadi sama mungkin ringkasan panduan gitu. Relevan banget sih, apalagi kalau Anda lagi cari-cari arah atau pengen maksimalin diri. Misi kita ya kayak biasa lah, nyaring intisari paling oke buat Anda. Oke, siap ya, kita bongkar nih. Pertanyaan dasarnya dulu deh, kenapa sih kita mesti repot-repot kenal diri? Materi Anda bilang kalau nggak paham diri, kita tuh kayak kapal tanpa nahkoda gitu. Gampang banget ke bawah arus. Betul. Ikut ekspektasi orang, ikut tren. Nah iya kan, ujung-ujungnya ngerasa kok hidup gini-gini aja ya? Ada contoh spesifik nggak di sumbernya soal akibatnya? Ada. Salah satu poin pentingnya tuh, gimana kalau kita nggak kenal diri? Itu bisa bikin kita salah pilih karir, atau malah capek sendiri secara emosional, karena terus-terusan coba penuhin maunya orang lain, bukan dengerin kata hati. Jadi, kenal diri itu kata panduan ini ya, itu fondasi buat bikin keputusan yang otentik, yang pas sama nilai-nilai Anda. Nah, ini yang langsung ngebangun percaya diri. PD yang beneran kuat, bukan yang dikit-dikit butuh pujian orang. Iya, masuk akal banget. Oke, dari kenal diri, kita geser dikit ke potensi. Materi Anda pakai analogi bagus nih. Potensi itu kayak benih. Iya, analogi benih itu ya. Perlu tanah subur, air, cahaya buat tumbuh. Nah, gimana sumber ini ngasih saran buat nemuin atau ngenalin benih-benih ini di diri kita? Nah, ini nih yang seru. Sumber Anda ini nekenin kalau potensi itu seringnya nggak kelihatan jelas gitu aja. Salah satu cara paling efektif justru dengan berani nyoba hal baru. Oh, keluar dari zona nyaman gitu. Persis. Bahkan hal yang rasanya, di luar jangkauan dikit lah. Misalnya nih, disaranin ambil tanggung jawab kecil di tim, walau kita ngerasa, belum siap. Justru pas lagi nyoba itu, pas lagi belajar itu, potensi mimpin atau mecahin masalah, itu bisa jadi malah muncul. Baru kita sadar, bisa ternyata. Jadi bukan nunggu siap, tapi siap sambil jalan gitu. Oke. Jadi kuncinya di aksi ya? Tapi kan namanya perjalanan nggak mungkin mulus terus ya. Materi Anda ini jujur banget deh. Nyebutin beberapa penyakit umum yang sering jadi batu sandungan. Penyakit ya istilahnya. Iya, ada rasa males, terus kebiasaan nunda-nunda kerjaan, apalagi sekarang ya. Ya ampun, godaan scrolling medsos itu nggak habis-habis. Dan yang paling sering, takut gagal. Ini kayaknya bukan cuma sifat ya, tapi udah kayak jebakan mental gitu. Gimana menurut Anda? Relevan banget nggak sih? Banget. Relevan banget. Dan yang menariknya, materi Anda ini nggak cuma nunjuk masalahnya ada. Tiap hambatan itu dikasih juga penawarnya, gitu. Oh iya, apa tuh? Konsep growth mindset disebut-sebut terus. Keyakinan kalau kemampuan itu dinamis. Bisa dikembangin lewat usaha keras, lewat belajar dari salah. Sumber ini bahkan ngasih contoh gimana cara nge-frame ulang kegagalan. Bukan bukti kita nggak mampu, tapi feedback berharga buat strategi selanjutnya. Wah, itu bagus tuh. Terus, pentingnya lingkungan yang suportif juga disebut. Bukan cuma yang muji-muji doang ya, tapi yang ngasih dukungan beneran. Orang-orang yang percaya sama proses tumbuh kembang kita. Nah, nyambung nih. Pemahaman soal hambatan dan pendorong ini bawa kita ke poin penting lain. Konsistensi. Ditekankan banget di sini kalau potensi sehebat apapun, kalau nggak dilatih terus, ya percuma. Analogi otot itu kena banget sih. Iya, potensi kayak otot, mesti dilatih biar kuat. Tapi gimana caranya bangun konsistensi itu? Apalagi kan motivasi suka naik turun ya. Ada tips praktisnya nggak di sumber ini? Tips teknis detail sih nggak ya, tapi sumber ini kayaknya nyiratin kalau konsistensi itu dibangun dari kesadaran diri yang tadi kita omongin. Jadi kita kenalin dulu pola nunda kita gimana, pemicu malesnya apa, terus secara sadar milih buat tetap lakuin langkah kecil, walaupun lagi nggak mood banget. Jadi bukan dipaksa ya? Bukan. Lebih kebangun kebiasaan lewat aksi kecil, tapi diulang-ulang. Sambil nyadar kalau tiap langkah kecil itu sebenarnya lagi nguatin otot potensi kita. Gitu sih, kayak yang disebut di catatan Anda. Ini proses aktif milih buat tumbuh, bukan diam di tempat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, intisari dari materi Anda itu sebenarnya, pengembangan potensi itu siklus, jalan terus. Mulanya dari berani kenal diri sendiri, jujur. Terus identifikasi, mana nih virusnya,
Males, takut gagal, lingkungan negatif, sama mana vitaminnya, growth mindset, lingkungan oke, pengalaman baru. Virus dan vitamin, oke. Iya, kuncinya itu fokus sama jalur unik Anda sendiri. Jangan banding-bandingin progres kita sama postingan keren orang lain di medsos. Ini soal kita ambil kendali pengembangan diri kita. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda dengerin? Ini pengingat kuat ya dari materi yang udah Anda kumpulin ini bahwa kapasitas Anda buat tumbuh itu ada, nyata, dan bisa diakses. Yang menarik, dari tadi kita banyak ngomongin soal mengenali atau menemukan potensi, seolah-olah itu kayak harta karun yang mesti dicari gitu ya. Iya juga ya. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sedikit. Gimana kalau potensi itu nggak cuma buat ditemuin, tapi juga bisa secara aktif diciptakan. Diciptakan lewat pilihan-pilihan sadar kita, lewat berani nyoba, lewat konsisten ngelakuin hal-hal kecil tiap hari. Sekecil apapun itu. Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda bawa dan pikirkan setelah penyelaman kita kali ini.